256 rekening Panji Gumilang disorot, Yunus Hussein, itu sudah tidak wajar buat menampung apa sebanyak itu. Kalau kita melihat video-video yang viral terkait pernyataan dan praktek keagamaan di Al-Zaitun, itu bisa sebuah kesalahan sebuah praktek keagamaan yang bisa dikatakan anti mainstream ya, atau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dari sisi kurikulum pasti itu merupakan syarat bagi sebuah madrasah atau pesantren bisa dilaksanakan. Apalagi kita tahu bahwa pesantren ini memperoleh dana bantuan operasional madrasah atau BOS dari pemerintah. Berarti sebaiknya menurut Anda ditutup atau tidak Ponpes ini, Pak Jajan? Sangat tergantung kepada apakah Az-Zaitun di dalam kurikulum tertulis maupun tidak tertulisnya, muatan lokalnya, praktik-praktik keagamaannya itu bertentangan dengan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama atau tidak. Transaksi yang diduga untuk dipecah-pecah untuk menghindari pelaporan, transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau transaksi yang diminta oleh PPATK, atau transaksi yang menggunakan misalnya identitas palsu, ataupun nasabah menolak memenuhi ketentuan, itu transaksi menyuruhnya terkait cuci uang. Kalau terkait terorisme, selain ukuran tadi juga ada 3 hal terkait teroris financing ini, yaitu transaksi yang diduga membiayai teroris orangnya, membiayai organisasi teroris, atau membiayai kegiatan terorisme. Nah, itu masuk pidana diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Tampaknya laporan menyangkut cuci uang dan teroris financing itu belum ada yang, dan PPATK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk masalah ini. Selama Bapak menjabat, berarti tidak ada catatan-catatan mengenai Pondok Pesantren Al-Zaitun ini dan juga aliran dananya? Ya, dulu ya, saya tidak ingat persis, tapi seingat saya belum ada. Memang pernah kami ada komunikasi misalnya dengan waktu itu Kabak Intelkam, Pak Saleh Sahab, segala macam ya. Tapi belum sampai sejauh itu ya. Belum sampai sejauh itu, dan waktu itu pemerintah masih sanggup mengatasi. Dan tapi pernah ada kecurigaan begitu Pak? Nah, karena memang dia agak unik ya. Misalnya santri-santri yang masuk misalnya diminta menyumbang antara lain sapi misalnya ya. Ada beberapa persyaratan yang cukup ketat gitu. Memang unik dan menarik, sehingga buat orang lain mengundang semacam kecurigaan, apalagi kalau disebutkan misalnya tadi rekeningnya sempat banyak ada gitu kecurigaan ya, tapi belum ada catatan. Sebanyak 256 rekening Panji Gumilang disorot. Menurut mantan Kepala Pusat PPATK Yunus Hussein, begitu banyak rekening itu sudah sangat tidak wajar buat menampung apa sebanyak itu. Ujarnya baik bertanya, dikutip dari Metro TV, kalau dia pribadi punya 250 sekian rekening, ya sudah tentu itu tidak lazim, tidak wajar, tegasnya. Wah, buat apa rekening sebanyak itu? Buat menampung transaksi individual, kok bisa sebanyak itu? Ujarnya keheranan. Kalaupun transaksi organisasi ditampung sebanyak rekening itu, saya kira juga terlalu berlebihan. Lembaga yang besar-besar pun tidak sebanyak itu rekeningnya, ungkapnya. Jadi kalau dia pribadi punya 250-an rekening itu sangat banyak sekali, tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang diteropong punya 256 rekening mencurigakan. Sedangkan Yayasan Al-Zaitun sendiri hanya punya 30-an rekening. Temuan ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, semua rekening masih aktif. Ungkap Mahfud dikutip dari wawancara dengan Metro TV. Laporan yang masuk ke pemerintahan lanjut Mahfud itu yang dilaporkan adalah orang. Jadi bukan institusi Al-Zaitun. Nanti itu biar hukum yang memproses itu semua. Semua laporan itu beragam bentuknya. Ada soal asusila, soal laporan keuangan, dan soal dugaan pencaplokan lahan. Jadi macam-macam, terang Mahfud lagi. Pihaknya dalam hal ini sudah menelusuri dengan semua instrumen yang ada, di mana Panji Gumilang diketahui memiliki banyak sekali rekening. Temuan kami punya
256 rekening bank yang masih aktif, lalu Al Zaitun sendiri punya 30 sekian rekening jelasnya. Data rekening itu lanjut Menko Polhukam didapat melalui instrumen yang dimiliki pihaknya. Kita sudah menggunakan instrumen yang kita miliki untuk mengetahui perputaran rekening itu, jelasnya. Selanjutnya, untuk para santri, Wali Santri Mahfud juga berusaha menenangkan. Jangan khawatir, pemerintah tidak akan menelantarkan dan merusak sebuah lembaga pendidikan yang jelas-jelas bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, janjinya.